semuanya dimanapun teman-teman berada sekarang. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik ya. Dan saat ini ketemu lagi dengan kita yang akan membawakan terkait Bumi Kesaran Leaders Talk. Tapi kali ini topiknya beda nih teman-teman. Yang mana kita akan bahas empowering young minds for business. Jadi untuk siapapun yang mungkin saat ini lagi coba-coba atau mungkin baru berminat dulu untuk terjun ke dunia bisnis, nanti mungkin kita bisa langsung coba bahas bareng dengan narasumber kita hari ini. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Clarencia Devi sebagai host yang akan menemani teman-teman berbincang-bincang. Nih kita akan gali banyak dari narasumber kita, Ricky Wijaya, yang notabene sudah memulai suatu startup ya Ricky ya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut, jadi startupnya itu terkait apa, progres dan perjalanannya gimana, nanti kita ulik lebih lanjut. Oke, halo Ricky, selamat. Halo Dev, udah lama ya nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget nggak ketemu gitu. Gimana kabar belakangan ini Ricky? Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kamu gimana? Baik? Ya, puji Tuhan aku juga sama sih, more or less sama-sama dalam kondisi yang bagus ya. Dan ini Ricky hari ini diundang sebagai narasumber menarik ya, karena aku dengar Ricky ini punya suatu startup nih. Nah, ini startup terkait apa nih Rick? Boleh diceritakan sedikit nggak? Ya, mungkin lebih cocoknya mungkin bisnis kali ya, Dev. Jadi, jadi ya aku semenjak lulus kan langsung kerja, Dev ya. Oh gitu. Nah, tapi pas setelah 2 tahunan lah, 2 tahun kerja itu ketemu lagi sama teman-teman kuliahku yang lama ini. Jadi kayak kita udah ketemu pas weekend, terus kayak kayaknya kita perlu ngelakuin sesuatu nih, sesuatu yang kita sama-sama suka karena emang teman deket kan dari kuliah gitu. Terus habis gitu ya kita kayak coba lihat kira-kira kita mau bisnis atau apa nih, atau kayak mungkin bikin program-program kah gitu kan. Sekarang banyak ya, kalau kita kan mungkin dari kota yang di luar Jakarta terus tiba-tiba ke Jakarta itu kayak tiba-tiba banyak opportunity. Jadi kita kalau weekend itu kayak ya daripada cuman ngopi-ngopi doang lah istilahnya ya, mendingan kita juga bahas sesuatu gitu yang progresif apa sih. Nah, waktu itu kepikiran bikin suatu bisnis yang dia tuh fokusnya mungkin di bidangnya retail fashion, tapi fokusnya itu untuk jualan bags. Kenapa sebenarnya bags? Karena waktu itu aku mau beli tas ceritanya, tapi kayak nggak nemu yang cocok. Terus kebetulan temen aku, dia juga gimana ya, kayak dia, nah bedanya kalau aku tuh emang nggak terlalu banyak punya tas ya, jadi kayak aku tuh susah cocok sama tas yang oke menurut aku secara fungsionalnya, secara estetiknya itu susah nemu yang pas. Nah, sedangkan temanku yang satu ini, dia itu kebalikannya, jadi dia punya banyak tas, suka beli tas, tapi ngerasa kayak kayaknya bukan ini deh yang aku suka. Jadi kayak daripada kita pusing-pusing, mendingan gimana kalau kita idekan apa aspirasi kita yang pengen kita buat itu ke dalam bentuk produk yang kita bisa jual lagi ke orang lain gitu. Oh, I see. Ini matching ya antara orang yang susah nemu tas dengan orang yang punya banyak tas gitu. Betul. Terus jadi bisa lebih tahu ya kira-kira untuk nih pasar tertentu gitu misalnya itu perlu tas yang seperti apa gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih Rick, tas yang kamu bikin sendiri itu modelnya seperti apa? Mungkin ini aku kebetulan tunjukin sedikit boleh kasih gambaran. Ya. Dan mungkin ada background story-nya juga ya di situ. Iya, betul. Karena tadi kan cukup panjang tuh kayak. Iya, benar. Susah nyari tas yang oke. Nah, ini Dev, produk pertama dari yang aku sama teman-temanku bikin. By the way, namanya Patika Patiko. Jadi ini juga sebenarnya lucu sih, waktu bikin bisnis kan kadang-kadang kita bingung nyari nama bisnis yang pas ya, nyari nama bisnis yang pas. Nah, terus akhirnya cari-cari kira-kira kita tuh mau bring value apa sih ke produk yang kita bikin. Nah, waktu itu mikirnya kita tuh pengen bikin bags yang praktikal, jadi gampang dipakainya gitu. Nah, ini jadi kayak kita pertama adalah bikin si tote bag ini. Nah, tote bag ini tuh sebenarnya dari kanvas, cuman kalau teman-teman lihat mungkin dari luarnya kayak gini ya. Kalau dari belakangnya polos kayak gini biasa. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di bagian dalam, nah dalamnya itu banyak banget kantong-kantong yang memudahkan teman-teman buat masukin barang-barang yang biasa dibawa. Nah, gitu. Nah, kita sih sebenarnya waktu awal kan sempat discuss ya, kayak misalnya bisnis ini tuh kita mau target marketnya siapa sih gitu. Jadi kita coba lihat, apakah target kita anak kuliah, apakah orang baru kerja, atau mungkin orang yang
mungkin suka bepergian dari satu tempat ke tempat lain, jadi mungkin butuh penyimpanan yang luas. Jadi kayak gitu sih Dev, bermulanya kurang lebih kayak gitu. Oh, oke. Ini kan kebetulan bisnisnya partneran dengan teman yang udah deket dari kuliah ya. Betul. Ini bisa diceritain nggak sih kalau bisnis tuh pasti tetap akan ada struggle-nya gitu ya, Rik ya? Betul, betul. Mungkin ada suatu insight yang bisa dibagiin ke teman-teman nggak nih? Iya. Kalau di konteksnya aku sama teman-temanku, kita kan ada bertiga ya. Kita bikin, betul, kita bikin bisnis bareng. Nah, mungkin struggle-nya lebih ke arah karena kita juga belum 100% fokus ke entrepreneur ya. Mungkin ini juga teman-teman banyak yang kesulitan juga lebih ke arah time management. Karena kan banyak orang bilang kalau misalnya ya, kalau orang kerja kantoran kayak, aduh, 9 to 5 itu mungkin memberatkan gitu, makanya jadi kayak udah kamu jadi entrepreneur aja. Tapi sebenarnya kan kalian tahu ya kalau entrepreneur itu nggak ada batas jam kerjanya gitu. Jadi kadang-kadang bisa sehari mungkin ya 1 jam 2 jam, tapi kayak ada kalanya di mana mungkin lebih banyak justru ya kalau di total dibandingkan dengan orang-orang yang kerja kantoran gitu. Jadi bisa dibilang lebih ke arah time managementnya sih, sama kalau sekarang kan kita soalnya sambil kerja sambil ngeran si bisnis ini gitu. Ya, gitu. Oke, as someone yang kerja 9 to 5 tuh, Rik, sambil bisnis, apa sih yang biasanya kamu lakukan atau tips trik yang kamu dapatnya setelah running bisnis ini beberapa lama gitu? Nah, biasanya sih yang penting sih kalau di awal bisnis, apalagi kalau misalnya partneran ya sama teman-teman itu better diperjelas kayak misalnya pembagian tugasnya seperti apa supaya nggak overlap ya. Tentunya supaya kerjanya lebih efektif juga, sama yang paling penting adalah make sure time commitment dari setiap dari kalian gitu. Jadi misalnya kayak ada nggak yang perlu dibantu, karena at the end of the day sebenarnya kan effort bareng ya, hasilnya pun hasil bareng. Jadi nggak bisa dibilang oh si A itu kontribusi lebih banyak gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus sama-sama tahu kira-kira oh si A itu punya kelebihan di ngedevelop produknya, si B punya mungkin experience untuk nge-sales dan marketingin suatu produk gitu. Mungkin ada lagi yang kayak lebih ke production gitu. Jadi setiap orang pasti punya spesialisasi ya, atau mungkin dia nyamannya atau dia pengen belajar di divisi yang mana gitu. Jadi ya apapun ilmu yang kita udah dapat dari waktu kerja, waktu kuliah, itu kita coba translate ke bisnis, walaupun nggak semuanya relate ya. Maksudnya kan nggak ada kan kayak yang bener-bener kayak yang memulai bisnis itu harus dari orang yang jurusannya entrepreneur atau manajemen gitu. Nggak juga, karena kita lihat juga banyak banget yang dari teknik, dari science murni. Jadi any background itu nggak jadi halangan sih gitu. Base-nya dari time commitment dan juga ini ya tadi pembagian job desk-nya gimana gitu. Ini kan kebetulan kamu partneran nih, Rik, sama teman-teman ya. Sebenarnya pernah terbayang nggak sih, aduh ini bagi waktunya susah banget, kayaknya lebih efektif kalau bikin bisnis sendiri deh gitu. Itu sebenarnya kalau dari point of view-nya kamu itu lebih oke atau lebih menantang atau lebih interesting mana sih antara si bisnis sendiri dengan bisnis partneran ini? Sebenarnya tergantung sih, balik lagi mungkin ke industrinya, sama mungkin balik lagi ke time commitment yang sebagai diri sendiri ini apakah bisa dengan kapasitas yang dimiliki diri sendiri. Nah, kalau konteksnya yang di bisnis aku ini kebetulan kan memang karena ini kan area baru juga, kayak misalnya aku nggak terlalu tahu cara ngedit foto, aku nggak terlalu tahu cara ngedevelop produk gitu. Nah, dan kebetulan temanku ada memang yang kerjanya sebagai UX designer, jadi memang dia experience-nya memang dari customer point of view gitu. Nah, itu yang coba aku pelajari dari dia, dan kita pun bilang kayak oke, aku nggak bisa bagian ini, kamu kurang bisa di bagian ini, kita coba saling nge-cover gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya preference dan mungkin industri, mungkin scale industrinya juga. Kalau misalnya kompleks sih lebih baik memang partneran, cuman cari partner memang nggak gampang sih, Dev. Maksudnya kayak kan benar, harus ada komitmen, terus harus ada aspek trust-nya kan yang kalian bikin sama partnernya, terus perjanjian-perjanjian yang mungkin gimana kalau case-nya kayak gini, kalau misalnya kita ya amit-amit misalnya nggak balik modal itu gimana, kalau misalnya kita udah dapat profit, bagi profitnya gimana? Apakah ada yang buat perusahaan? Apakah langsung dikasih ke kita? Nah, itu jadi pembahasan-pembahasan itu tuh better memang dibahas di awal sama partner kalian, supaya
sama-sama enak jalaninnya gitu. Oke, menarik. Ini kebetulan Ricky timnya kayaknya solid banget ya. Lagi mencoba jadi mencari formula juga sih dia. Oke. Ya tadi Ricky tuh sempat mention ada hal yang aku nggak tahu. Kemudian kebetulan ada teman yang UI designer itu dia bisa masuk untuk mengisi itu. Nah, sebagai seseorang yang let's say tidak semua orang mungkin yang mau bisnis itu backgroundnya dari manajemen bisnis gitu misalnya. Startnya harus dari mana sih, Rick, gitu? Kan itu bener-bener zero ya, teman-teman. Khususnya teman-teman yang mungkin pengen bisnis, tapi kayak aku nggak tahu, aku harus mulai dari mana gitu. Ada rekomendasi atau saran nggak sih, Rick? Kalau mulai dari mana sih? Sebenarnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar webinar atau ikut mungkin talk show ya dari entrepreneur yang udah berhasil, tuh biasanya mereka mungkin bilangnya kayak dari masalah dulu gitu. Tapi menurutku dari pengalamanku pribadi sebatas kalian kalau punya goal yang sama, punya vision yang sama, nggak harus kayak untuk solve the problem ya. Maksudnya kayak kalian pengen punya goal yang sama, itu bisa jadi driver. Karena menurutku sambil berjalan bisnis itu sambil kalian mengenal kayak ternyata kayaknya aku terlalu idealis deh, atau misalnya ternyata customerku itu nggak butuh solusi yang aku pikirkan di awal gitu. Jadi aku harus coba ubah solusinya atau ubah produknya atau produk jasanya gitu. Jadi itu sih menurut aku lebih ke arah journey ya. Jadi nggak harus punya kayak satu masalah yang harus kalian udah tahu gimana cara nyelesainnya. Tapi menurutku sih lebih ke arah mulai dulu testing produk atau jasa yang kalian tawarin ke beberapa teman kalian, kerabat kalian. Coba tanya testimoni jujur ya dari mereka gitu. Kalau mau di-combine sama stranger juga boleh, kayak ternyata solusi yang aku pikirin di awal tuh nggak cuman bagus karena aku yang bikin gitu. Karena pasti ada feeling-feeling kayak gitu, Dev. Ketika kita udah put effort ya, ini konteksnya kayak misalnya kita udah ngerjain suatu kerjaan nih, udah ngedevelopnya lama 2 bulan, 3 bulan, terus produknya jadi. Nah, kan pasti ada feeling satisfaction kayak aku bisa loh, dan ini aku bangga sama produknya. Tapi balik lagi, sebenarnya produk ini tuh bisa dipasarin atau enggak, ada yang butuh atau enggak gitu. Cara kita nge-marketing produknya gimana, karena produk yang bagus balik lagi nggak bisa nyampe ke orang yang tepat kalau channelnya nggak tepat. Kalau cara komunikasi kita juga kurang ke masyarakat gitu. Ya. Betul. Oke. Bicara soal bisnis ini kan dia aspeknya banyak banget ya. Mungkin salah satu yang baru termention adalah marketing gitu. Itu memungkinkan nggak sih misalnya nih ada temen yang dia pengen bikin bisnis tapi dia nggak punya partner, so dia jalanin itu sendiri. Tapi dari semua aspek ini akhirnya dia perlu jalani semuanya sendiri. Itu memungkinkan nggak sih kalau menurut Rick? Menurut aku pasti kalau misalnya skalanya udah makin gede itu nggak harus dalam bentuk partner, tapi yang aku tahu adalah entrepreneur itu harus pinter-pinter bagi waktu. Jadi kalau misalnya misalnya dia full entrepreneur ya, ngerjain dari ngedevelop produk, terus produksi, terus packing barang untuk dikirim ke customer, terus jadi customer service kalau ada yang nanya gimana, ngurusin marketingnya juga, ads dan segala macam. Nah itu tuh mungkin bisa di awal, tapi balik lagi nanti entrepreneur itu menurutku harus tahu kira-kira jam mana yang membutuhkan ini, kayaknya bisa aku delegasiin gitu. I see. Okay. Jadi konsepnya sebenarnya mirip dengan orang kayak kerja di kantoran ya. Kalau misalnya manajer lah ya, ada di level manajer itu nggak bisa kayak manajer itu nggak bisa ngerjain semua teknikalnya sendiri, terus hubungan sama klien sendiri itu nggak mungkin sempet gitu, dan nggak secara quality juga kurang gitu. Jadi makanya menurut aku sih kalau mau scale up memang harus pinter-pinter ngedelegasiin pekerjaan mana yang sebenarnya mungkin bisa dibilang administratif, mungkin bisa dibilang kayak ini time consuming, atau mungkin itu bukan spesialisasi dari kamu gitu. Kayak misalnya aku nggak bisa desain, aku butuh mungkin buat sekarang karena skalanya masih kecil, mungkin aku freelancer dulu lah gitu. Misalnya aku beli jasa ke temanku gitu yang memang pinter ngedesain. Nanti kalau misalnya growing bisnisnya ya kan, terus workloadnya juga makin gede, mungkin desainernya bisa nambah, atau bisa jadi teman kamu yang desainer karena dia udah tahu bisa jadi partner gitu. Itu nggak menutup kemungkinan di dunia bisnis sih.
Oke. Jadi menarik ya, kita nggak kita bisa loh yang namanya delegasi gitu. Delegasi mungkin dengan kerjasama freelancer tadi gitu. Kalau dalam kasus bisnismu sendiri, Rick, saat ini kan dihandle 3 orang. Apakah sejauh ini kamu udah pernah kerjasama misalkan dengan pihak tertentu untuk bisa bantu proses-proses dalam bisnismu ini? Nah, oke. Nah, kalau yang sekarang sebenarnya kita udah ada pembagian yang jelas. Jadi misalnya kayak aku ngerjain bagian produksi dan juga procurement-nya. Jadi yang beli material apa segala macam. Jadi yang bagian supply itu aku. Nah, terus ada satu temanku lagi yang dia nge-handle si product development-nya, terus juga ngurusin sales-nya gitu. Terus ada satu lagi yang dia ngurusin marketingnya gitu. Karena kan kompleks ya. Jadi channel yang kita tempat kita jualan barang kan nggak cuma satu gitu. Jadi dia juga pelajarin customer-nya dan segala macam sih. Nah, kalau di tahap ini aku merasa belum butuh untuk sampai ngedelegasiin, tapi kita memang sudah kepikiran kayak kayaknya kita mungkin misalnya untuk live di TikTok itu mungkin kita butuh ada freelancer gitu. Jadi untuk beberapa aktivitas yang kita misalnya pengennya pas weekday nih, tapi kan weekday kan kita kerja ya, sama-sama kerja jam kerja, jadi nggak bisa. Kalaupun malam mungkin kayak mungkin nggak kepegang karena mungkin masih ada pekerjaan ya dari kantor gitu. Jadi itu sih so far, tapi ya doakan semoga itu makin berkembang ya, dan juga semoga bisa memberikan lapangan pekerjaan juga. Oke, semoga bisa sampai ke tangan teman-teman juga ya. Iya benar. betul. Oke. Tadi balik lagi soal satu hal yang sempat kamu mention di awal tadi, Rick, kalau semisal suatu produk itu kan perlu metode dan media komunikasi yang tepat supaya produk ini bisa sampai nih ke audiens yang tepat, ke customer gitu kan. Betul. Selama ini nih, mungkin khususnya untuk teman-teman yang juga baru akan memulai bisnis atau mereka dalam tahap awal memulai bisnis, itu survei pasar itu pasti diperlukan kan, Rick, untuk tahu marketing seperti apa sih nih yang perlu untuk bisa sampai ke target pasar kita. Nah, untuk kasus bisnisnya Ricky nih, ini survei pasar seperti apa nih yang sudah dilakukan atau gimana sih metode-metodenya, Rick? Oke, jadi memang waktu ngedevelop produk itu memang sebagai entrepreneur itu harus mikirin sebenarnya kebutuhannya apa. Ya, kebutuhan dari pasarnya itu apa, yang mau di-solve apa, terus nanti baru kebayang kira-kira bentukan produk yang mau di-offer ke market itu apa. Nah, tentunya sebelum entrepreneur itu put modal untuk satu produk itu dalam skala besar, pasti perlu testing dulu. Kenapa? Karena basically kalau memang udah langsung terlalu percaya dengan initial pemikiran kita, terus ternyata salah, itu kan cost yang ditanggung, risikonya udah terlanjur keluar modal ya. Keluar waktu untuk ngedevelopnya. Jadi justru biasanya entrepreneur itu tanya dulu testing gitu. Misalnya ke 10 orang gitu. 10 orang pertama tanya misalnya sesimpel, kamu suka warna apa? Kita ada beberapa pilihan warna nih. Misalnya kayak, kita mau ngedevelop produk warnanya ada ini. Nah, kamu suka warna yang mana? Nanti bisa voting, bisa nanya langsung, kenapa kamu lebih suka warna ini? Mungkin ada alasan yang entrepreneur nggak tahu gitu sebagai mungkin karena entrepreneur kan belum tentu jadi konsumen ya dari bisnis itu sendiri. Yes, betul. Nah, jadi beda ya. Betul. Nah, jadi memang tanya ke customer itu penting. Kayak misalnya dari segi warnanya gimana. Kalau di konteksku ya warna, terus bahannya, terus kayak kira-kira butuh buat nyimpen barang apa sih di dalam tas. Itu penting kayak misalnya banyak nih customer kita yang butuh nyimpen kayak wallet atau dompet kecil. Nah, mereka kadang-kadang ya udah pokoknya masukin aja, jadi berantakan tasnya. Nah, apakah kita mau ngedevelop produk yang ada kantongnya untuk walletnya? Terus kita juga mesti mikirin gimana security dari bagnya ya kan? Terus apakah bag itu gampang dipakai dan lain sebagainya. Nah, aku mungkin kasih contoh ini ya ke salah satu. Ini kalau yang tadi pertama, ini produk kita yang kedua. Jadi produk kita kedua ini lebih ke arah sling bag. Jadi dia tuh kayak bahannya kanvas gitu. Dia tuh sebenarnya kombinasi antara kanvas sama bagian dalamnya itu kayak parasut atau nilon gitulah. Jadi dia sebenarnya bisa dibilang kayak water resistant. Jadi kalau kena cipratan air itu masih aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan di sini ada beberapa kantong. Nah, ini tuh salah satu hasil dari riset yang kita lakukan juga gitu, pun sama dengan pemilihan warna, karena kan kita tuh mikirin juga kayak color combination-nya ya, kayak misalnya yang pas tuh warna apa sama warna apa, karena
balik lagi kalau kita benchmark ke kompetitor itu memang ada yang berhasil untuk mereka, tapi apakah itu identitas yang mau kita bangun untuk brand kita sendiri? Nah itu yang harus benar-benar digodok matang sih, nggak bisa kayak sebatas kayak oh kompetitor ngeluarin warna ini ya udahlah ngeluarin yang sama gitu. Kalau itu tuh jadi nggak ada faktor diferensiatornya di dalam bisnis. Oh menarik, identitas ya, identitas dan diferensiatornya. Betul. Ini kalau semisal lihat dari tas ini kayaknya model anak alam banget ya. betul. Ini namanya apa nih Rick, tas sama nih? Ini nama produknya Everyday Multi-Way Sling Bag. Kenapa Everyday? Karena ini tuh size yang pas, cukup lah ya untuk dibawa kemana-mana. Terus multi-way karena dia banyak cara pakainya, jadi kayak bisa dicantolin ke sini atau ke sini. Terus strapnya pun untuk ini talinya bisa dipanjang pendekin. Jadi teman-teman mau pakai buat cangklongan bisa buat cangklongan yang pendek juga bisa, atau di selempangin itu juga bisa. Jadi memang kita desain produk ini buat orang-orang yang mungkin praktis ya, mau keluar nggak bawa barang banyak. Terus tapi tetap pengen kelihatan stylish karena kita nonjolin juga kayak faktor-faktor kombinasi warna, desainnya gitu. Itu sih deh. Kalau anak zaman sekarang tuh kayaknya suka tabrak warna dan customization gitu ya, Rick ya. Ini kalau semisal dari tas ini mungkin dari beberapa komponennya ada yang bisa di custom gitu nggak sih? Atau mungkin customer itu bisa request ke kamu order, saya pengennya yang kayak gini gitu misalnya. Betul. Nah so far sih kalau di bisnis aku kebetulan dia belum sampai ke arah sana. Cuman memang ada beberapa bisnis yang dia udah profit kayak gitu. Jadi misalnya kayak setahu aku ya ada satu brand jualan sandal lah. Nah sandal itu mau bawahnya warna hitam, terus solnya warnanya putih, terus strapnya warna biru, itu bisa di custom. Dan itu bisa banget ketika kalian memang mau nonjolin brand uniqueness dari brand kalian, diferensiatornya itu bisa banget. Gitu sih. Rick, ada satu hal yang bikin aku penasaran nih, karena kalau ngomongin soal identitas brand itu kan kadang-kadang agak tricky ya, agak susah. Betul. Ya. Karena kalau misalnya nih kita lihat tadi yang kamu bilang, kita lihat kompetitor kayak laris banget nih gitu kan, kita termotivasi mendadak buat bikin bisnis yang mungkin ngarahnya sedikit ke mereka gitu. Nah, boleh ceritain nggak Rick proses untuk bisa mendapatkan identitas brand ini? Oh saya pengen bikin brand yang seperti ini, itu gimana sih? Karena nggak semudah itu kan pasti, maksudnya untuk memformulasi brand kita tuh mau tampil kayak gini loh. Gitu. Betul. Nah sebenarnya itu menurutku lebih ke arah journey ya dari brand itu sendiri. Karena kalau khususnya untuk di retail fashion ya, karena style yang mau dibangun itu mungkin bisa ditentukan di awal. Misalnya kayak aku pengen bangun brand yang dia lebih ke arah office look, atau kepengen anak-anak zaman sekarang lah yang warnanya cerah gitu, itu bisa. Tapi balik lagi brand-brand itu di luar udah banyak. Jadi dan nggak hanya retail fashion ya, jadi kompetisi di dunia industri itu udah semakin ketat. Jadi harus pilih mau mendiferensiasi produknya atau mainan perang harga. Jadi artinya bisa menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Nah itu balik lagi menemukan brand identity itu emang sambil jalan sih menurutku ya, sambil jalan develop produk, terus sambil dicocokin apakah produk yang sebelumnya yang pernah didesain itu sama produk yang baru itu nyambung nggak sih, ada sambungannya nggak gitu. Jadi itu supaya nanti si customer pun bisa relate gitu, kayak oh ini tuh kayaknya satu volume sama yang kemarin deh, karena ada kesamaan di warna, ada kesamaan di bahannya, ada kesamaan di cara pakainya gitu. Apakah produk ini complementary ya kan, bisa saling melengkapi, atau dia sebenarnya sama tapi beda style. Nah itu jadi bisa banget dimainin di sana gitu. Bicara soal market nih, kalau market itu kan ada niche market yang memang dia tertentu gitu ya, kemudian ada juga mass market. Ketika kita mulai suatu bisnis itu, apakah kita perlu langsung menentukan, oh target saya kayaknya mau langsung ke mass market atau mau ke niche market, atau perlu untuk melalui journey yang seperti kamu sih kan, karena kamu lewat dulu nih beberapa proses baru kamu bisa kayak
semakin mengerucut gitu ya. Betul. Ini pasar yang aku targetkan tuh yang mana gitu. Nah, Betul. kalau semisal pendapat Ricky gimana nih, Rick? Apakah kita langsung bisa nargetin atau by journey atau proses dulu? Ya, sebenarnya ada bagusnya di awal tuh udah kebayang. Jadi aku pernah baca dan ikut talk show juga, emang sebenarnya semakin niche, semakin narrow ya, atau semakin fokus marketnya tuh spesifik yang itu. Jadi benar-benar harus di-define tuh Dev, kayak usianya berapa, kerjaannya ngapain, aktivitasnya apa, style dia apa gitu. Jadi itu supaya ngebangun kayak istilahnya kayak ngebangun persona. Jadi supaya kita kebayang kayak kalau kita ngomongin misalnya ya kalau di brand aku Patika Patiko, apa sih kalau cowok itu kayak gimana stylenya, kalau cewek itu gimana stylenya. Nah itu tuh harus dibahas di awal sih, memang di awal bisnis supaya kita tuh ngedevelop produknya ngarah ke sana. Cuman memang dari pengalaman aku tuh nggak menutup kemungkinan dari niche market itu mungkin ada niche market lain nih. Iya. Itu bisa jadi karena misalnya oh aku targetin orang yang belanja itu anak kuliah gitu. Anak kuliah kayaknya cocok deh tote bag yang tadi aku bilang. Ternyata misalnya yang beli itu banyak juga anak kantor. Gitu. Jadi kayak oh ternyata berguna juga ya. Sebenarnya tadi ngedevelop produknya sih buat anak kuliah gitu kan. Anak kuliah misalnya bawa apa sih, binder, mukena dan lain sebagainya ya. Ternyata pas anak kantor juga kepake gitu. Nah justru malah lebih banyak sebenarnya proporsinya. Nah jadi kita mulai mikirin lagi, oh ternyata kayaknya produk kita dengan kualitas seperti itu, dengan price seperti itu, ternyata juga cocok juga buat anak kantor. Oh ya, nanti bisa jadi marketing atau salesnya itu nggak cuman masuknya ke anak-anak kuliah, nggak masuk lewat kampus-kampus misalnya ya. Jadi bisa juga masuknya dari office to office gitu. Jadi misalnya aku mau ngasih penawaran ke office A nih, ternyata ada yang tertarik nih untuk beli 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Nah nanti kan pasti kalau dia bawa ke kantor kan pasti itu teman-temannya mungkin kalau tertarik nanya ya ke temannya, ini apa nih bagus nih gitu. Nah jadi itu menurutku bisa di-define sambil jalan juga sih. Oke. Gitu. Berarti sambil terus kita evaluasi ya, improve terus gitu. Betul. Ya. Continuous improvement. Tadi Ricky bilang kalau di awal nih lebih baik kalau kita udah bisa define dulu, kita udah bisa plan dulu. Nah mungkin ini bisa sedikit berkaitan dengan bisnis plan yang harus direncanakan oleh seorang entrepreneur ya di awal. Misalnya kita baru mau mulai nih Rick, kan tidak semua orang tahu gimana caranya bikin bisnis plan. Tadi mungkin Ricky udah sempat mention kita ikut webinar gitu ya. Tapi ada jalan-jalan lain nggak sih supaya kita tuh bisa lebih detail atau bisa lebih komprehensif dalam membuat si bisnis plan ini? Oke. Nah mungkin kalau kalian misalnya masih kuliah, saranku sih mungkin kayak baca-baca atau beranikan diri ikut lomba. Karena dulu aku jujur juga aku sebenarnya familiar dengan bisnis plan ketika aku ikut lomba gitu. Jadi kayak memaksakan diri aku buat belajar gimana sih ngedevelop dan menjual produk gitu. Ada yang beli nggak? Nah itu jadi aku ikut tuh lomba-lomba kayak gitu. Biasanya kalau di kuliah tuh industrial engineering itu suka banyak yang kayak gitu juga ya. Selain optimize juga how to market the product itu penting di all industries. Terus selain itu bisnis plan tuh is all about planning sih. Jadi kayak mau jualan berapa, terus modalnya yang ada di kalian yang bisa kalian komitmenkan untuk bisnis ini tuh berapa banyak. Nah, cara untuk ngumpulin modal kan juga beda-beda ya. Misalnya kalau kalian sama partner, either mau sama 50% atau mungkin ada yang lebih banyak, itu nggak ada masalah. Jadi modal itu memang nggak harus gede, tapi menurut aku personally itu butuh modal. Jadi makanya ya sekecil apapun itu kan bisa dibilang tetap modal ya. Betul. Dan apalagi itu yang material ya, yang secara kelihatan memang harus diinvest. Jadi memang struggle-nya kalau aku lihat emang di entrepreneur awal-awal itu adalah ngembangin modal yang baru kecil. Itu perlahan-lahan supaya organic growth-nya supaya jadi lumayan besar, terus baru bisa mulai banyak main R&D, main coba testing market. Nah, itu baru punya bisa melakukan itu karena harus growing dulu gitu. Jadi makanya kalau mungkin dari awal fokus ke satu produk aja, nggak usah buru-buru kayak kayaknya harus bikin 5 produk deh. Enggak, fokus ke satu dulu, pastikan dia growing. Nah once modal kalian udah capitalnya udah nambah di bisnis itu, baru kalian bisa gerak ke hal-hal lain gitu sih menurutku ya. Jadi yang lebih sehat itu menurutku lebih dari organik dulu aja. Oke. Berarti menurut Ricky memang kita tuh
modal awal itu selalu dari si entrepreneur, Rick? Atau ada rekomendasi lain misalkan, oh kayaknya kita bisa langsung coba cari investor gitu ya? Kalau di tahap awal menurutku better dari modal diri sendiri, atau misalnya kalau misalnya dari partner juga bisa. Kalau nggak bisa, setauku itu banyak lah ya entrepreneur itu misalnya kayak mungkin pinjem ke orang tuanya, jadi belum ke arah investor, karena balik lagi investor itu akan nanya valuasi perusahaan kita kan, pasti nanya kayak, oh kalian nilai perusahaannya berapa, apa yang di offer, portofolio kalian kayak seperti apa. Nah jadi kalau kita belum ada something to showcase ke mereka, tentunya kita nggak bisa meyakinkan mereka untuk invest ke kita, benar. Dan balik lagi sih, kalau aku point of view-nya sebagai entrepreneur adalah mungkin lebih ke arah pressure kalau misalnya sudah ada investor di tahap awal, karena kan dalam artian aku harus ada pelaporan ya, misalnya setiap bulan ke mereka, terus aku harus mempertanggungjawabkan atas uang yang mereka invest ke aku. Jadi menurutku sih lebih, kalau di awal-awal better kalian bangun portofolio dulu, mau itu 1 tahun sampai 5 tahun atau 10 tahun nggak apa-apa, karena menurutku pasti ada masanya di mana kalau kalian memang konsisten dan juga memang marketnya ada, itu nanti bisa lah ke arah investor tuh bisa. Gitu. Ini menarik nih, karena aku juga pernah dapat cerita dari temen. Tadi Ricky mention soal business case ya. Betul. Dan business case itu bukan cuma bermanfaat dari segi bagaimana mengasah skill kalian untuk planning sebuah bisnis atau marketingin bisnis tertentu, tapi di sana teman-teman juga bisa dapat kesempatan menggait yang namanya angel investor gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Terkait modal sendiri, mungkin ada nggak sih, mungkin ini lebih balik ke produk dan industrinya ya, Rick, dalam artian modal awal untuk start sebuah bisnis gitu. Kalau misalnya dalam industri fashion kayak kamu nih, itu idealnya berapa sih modal yang perlu disiapkan? Ya balik lagi sih, sebenarnya tergantung jenis produknya, karena di fashion itu kan ada baju. Kalau aku kan fokusnya lebih ke tas ya, walaupun nggak menutup kemungkinan juga bisa ngembangin ke clothing juga. Tapi ada juga yang misalnya dia khusus jualan topi aja gitu, atau jualan kaos kaki aja, itu ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung sih kalau modal ya, tergantung harga produknya sendiri dan volume produk yang mau dijual di awal itu berapa banyak gitu. Nah kalau modal nggak ada patokan menurutku, tapi semakin besar modal, kalian juga harus mikirin kira-kira balik modalnya kapan gitu. Nah makanya aku bilang, semakin kalian familiar dengan bisnis planning ya, dari segi kira-kira per bulannya bisa kejual sekian deh. Jadi kayak estimasinya balik modalnya di tahun kesekian atau bulan kesekian. Itu sih, Dev. Aku penasaran sama wise opinion dari kamu nih, Rick, sebagai seorang entrepreneur. Kalau misalkan kita lihat di tren sekarang, mungkin ada entrepreneur yang dia itu fokus, modal yang aku pakai mungkin sebagian besar akan disalurkan ke R&D atau pengembangan produk, continuity produk gitu kan. Tapi kalau misalkan kita belakangan ini lihat, kayak misalkan di berbagai kanal sosial media ya, misalkan TikTok gitu, mungkin produknya tuh ya itu-itu aja, tapi marketingnya tuh bombastis banget. Betul. Gitu. Nah kalau menurut Ricky sendiri, ketika kita sebagai entrepreneur awal ya, modal kita tuh porsi besarannya sebaiknya untuk alokasinya R&D, ke arah mana? Alokasinya ke arah mana? Betul. Tergantung ininya, kompetisi di marketnya. Jadi kalau setahu aku, kalau di tempat-tempat kayak beauty industry atau skincare, yang jualan skincare ya, yang kita tahu itu memang kompetitornya nggak banyak. Jadi mereka pasti alokasiin banyak modal atau budgetnya mereka itu lebih ke arah marketing. Jadi mereka banyak kasih nge-endorse influencer, terus mungkin bagi-bagiin giveaway produk gratis gitu. Jadi lebih banyak ke arah sana. Tapi kalau misalnya industrinya itu kompetitornya banyak, saranku kalau emang kalian nggak memang ngejar price war, itu mendingan ke R&D bisa. Karena balik lagi, kalau produknya nggak oke tuh agak susah gitu ya. Karena produk itu foundation of why people are interested buying your product. Betul. Gitu sih. Balik ke quality ya, pasti kita bukan offering quantity aja. Betul. Kalau semisal sebagai yang entrepreneur, struggle-mu belakangan ini, mungkin ya Rick, belakangan ini lebih kepada apa?
Tadi mungkin Oke. di awal sudah disebut time management, tapi untuk Iya. seorang yang entrepreneur pasti ada suatu hal yang lebih. Gitu Mm-mm. nggak sih? Oke, challenge kalau sekarang sih lebih ke arah apa ya? Sebenarnya time management itu masih relevan karena misalnya kayak kita cuman bisa komitnya weekend ya, weekend. weekend. Nah, tapi weekend kan kadang-kadang kita juga ada kerjaan yang lain. Dan jadi kita coba sekarang itu komit misalnya di satu hari Minggu misalnya. Nah, nanti kita tuh jadi udah benar-benar harus nyusun agenda yang tight tuh, misalnya jam sekian sampai sekian kita mau bahas apa gitu, karena kalau nggak dibatasin kayak gitu biasanya entrepreneur tuh emang asik ngobrol gitu, bisa ya, ke arah brainstormingnya. bener ke arah mana-mana. Dan baik lagi sih menurutku selain ngomongin secara internal, kalian tuh juga harus mulai mikirin networkingnya. Jadi kalian coba misalnya tanya ke mungkin ke kompetitor. Menurutku nggak ada masalah ya, kalian dan kompetitor itu nggak apa ya, istilahnya nggak teman dekat atau saling bocorin rahasia perusahaan itu, ya memang itu hak kalian. Cuman maksudnya lebih ke arah relasi dan knowledge-nya sih, karena kalian nggak mungkin bisa rely on knowledge yang kalian bangun sendiri dalam perusahaan gitu. Yes, oke. Mungkin ada advice dari Ricky untuk yang entrepreneur di luar sana atau teman-teman yang mungkin baru mau start bisnis? Mungkin buat yang mungkin yang baru fresh grad mungkin ya, atau yang mungkin khususnya. baru 3 tahun mulai, kerja gitu ya. ya, baru mulai bisnis. Apa ya, mungkin advice-nya jangan takut untuk memulai, karena kalau nggak dimulai tuh nggak tahu gitu. Bahkan kalau misalnya di pikiran kalian, oh mungkin aku punya pengalaman kok dulu aku pegang brand ini, nah kita bikin yang serupa aja, tapi ternyata pas jalannya beda banget gitu, gamenya, marketnya beda banget. Nah jadi balik lagi mulai aja, terus jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Jadi kalau kalian ada sama partner kalian tuh make sure kalian discuss dulu. Jadi jangan bikin keputusan sepihak. Terus apalagi ya, banyak-banyak ngobrol dan networking sih. Networking. Iya. Kembali ke networking. Oke. Ya, terima kasih banyak Ricky Thank you, untuk waktunya. Devi. Semoga teman-teman juga memperoleh banyak manfaat dari obrolan kita ya hari ini. Oke, kalau begitu sesi kali ini sepertinya sudah di penghujung nih teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya tentu dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan Terima sampai kasih. jumpa Sampai semuanya. jumpa. Thank you.